rotasi bumi. Pada materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai yang namanya dengan rotasi bumi. Pernah tidak kalian berpikir kenapa di bumi ini terjadi siang dan juga malam? Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai rotasi bumi dan kenapa ada siang dan malam di bumi ini. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbernya, yang arah rotasinya ini terjadi dari arah barat ke timur, yakni memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, rotasi ini terjadi pada saat bumi mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, jadi pada saat terjadi revolusi bumi, bumi juga berputar pada porosnya. Yakni inilah yang dinamakan dengan rotasi bumi. Ada berbagai dampak dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Nah, selama bumi berevolusi atau mengelilingi matahari, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa bumi juga berotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Nah, ketika berputar, ada bagian bumi yang terkena dan tidak terkena matahari. Nah, bagian bumi atau bagian dari bumi tersebut yang terkena matahari, maka akan terjadi siang hari. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena matahari, di sana akan terjadi malam hari. Silakan diperhatikan gambar yang telah saya tampilkan. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Nah, seperti gambar yang telah saya tampilkan di sini, yakni waktu Indonesia bagian barat menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia bagian tengah menunjukkan pukul 8, dan waktu Indonesia bagian timur menunjukkan pukul 9. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu perbedaan waktu Indonesia bagian barat dengan bagian tengah, yakni 1 jam atau lebih cepat 1 jam di wilayah Indonesia bagian tengah dan lebih cepat 2 jam di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, ini adalah daftar-daftar wilayah bagian Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, pada peta yang diarsir dengan warna merah itu merupakan cakupan dari wilayah Indonesia bagian barat. Adapun wilayahnya dapat kita perhatikan, yakni Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dan cakupan dari wilayah Indonesia bagian tengah yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan yang terakhir, cakupan wilayah Indonesia bagian timur, yakni Kepulauan Maluku Utara, dan juga Papua. Di sini saya memberikan contoh soal, yakni Mary berangkat dari Medan menuju Sulawesi pada jam 11 WIB, atau kan seperti kita ketahui tadi wilayah Medan merupakan cakupan dari Sumatera, berarti menggunakan WIB dengan lama waktu perjalanan 2 jam. Jadi, jam berapakah Mary sampai di Sulawesi? Nah, kita bahas bersama. Jawabannya adalah Mary berangkat jam 11, maka waktu yang diketahui adalah jam 11 WIB dengan lama waktu perjalanan yakni 2 jam, berarti 11 ditambah dengan 2 jam sama dengan jam 13.00. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa daerah Indonesia bagian barat dan timur tadi memiliki perbedaan, yakni lebih cepat 1 jam di wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, Sulawesi itu, tadi sudah saya katakan bahwa Sulawesi itu terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah. Maka, setelah ditambahkan 2 jam perjalanan, maka ditambah lagi dengan 1 jam percepatan waktu di wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi, jam 11 ditambah dengan 3 jam, maka Mary akan sampai di Sulawesi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di Sulawesi. Adapun dampak yang ketiga dari rotasi bumi, yakni gerak semu harian matahari. Nah, di sini merupakan kalau kita lihat ke arah ke langit, biasanya kita berpikir seolah-olah matahari tersebutlah yang mengelilingi matahari. Maksud saya, matahari tersebutlah yang mengelilingi bumi. Karena kita lihat ke langit, kadang matahari ada di bawah, ada di atas, dan tenggelam lagi di barat. Namun, hal itu merupakan teori yang salah, karena pada kenyataan sebenarnya, bumilah yang berputar mengelilingi matahari tersebut. Jadi, itu hanya gerak semu harian dari matahari. Yang keempat,
Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Selama bumi ini mengalami pembekuan, bumi terus berotasi pada porosnya. Nah, inilah yang menyebabkan pengembunan di daerah khatulistiwa dan pemetupan di wilayah kedua kutub, yaitu kutub selatan dan juga kutub utara. Karena percepatan gravitasi ini berbanding terbalik dengan kuadrat cari-cari, maka percepatan gravitasi di tempat-tempat seperti di kutub selatan dan juga tempat-tempat di wilayah kutub utara, maka percepatan gravitasinya itu lebih besar daripada di sekitar wilayah khatulistiwa atau wilayah kutub. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmu yang diajarkan hari ini dapat